Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga semuanya anak-anakku sekalian bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Maka dari itu marilah kita bersyukur kepada Allah dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa kita turut sampaikan salawat kita kepada suri toladan tuntunan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berkat beliau beserta para sahabatlah sehingga ajaran agama Islam alhamdulillah bisa sampai kepada kita. Berkat perjuangannya lah sehingga ajaran agama Islam tetap bisa sampai kepada kita. Baik anak-anak sekalian, sebelum memulai pembelajaran marilah kita berdoa agar segala apa yang akan kita pelajari ini dapat kita pahami dengan baik. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kami pemahaman yang baik. Selesai. Jadi anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Pertama yang kita pelajari yaitu tentang pengertian iman kepada malaikat, atau apakah itu iman kepada malaikat, atau apakah itu iman. Iman ini adalah suatu keyakinan, kepercayaan dalam hati yang disebutkan melalui mulut dan diamalkan dalam bentuk perbuatan. Itulah yang dimaksud iman. Nah, iman kepada malaikat ini berarti percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan dari nur cahaya. Jadi malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Selanjutnya, nama malaikat beserta tugasnya. Malaikat sebagai salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk senantiasa beribadah dan bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan untuk selalu taat melaksanakan tugas dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat ini sangat-sangatlah taat kepada Allah dan sangat-sangatlah sering memuji Allah dengan tasbih-tasbihnya. Itu pekerjaan malaikat secara umum, melaksanakan perintah Allah dan bertasbih kepada Allah. Nah, ada 10 malaikat. Sebenarnya malaikat sangat banyak, tetapi ada 10 yang wajib kita ketahui beserta tugasnya. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Jibril memiliki tugas memenuhi atau menahan hajat manusia dan membawa rahmat bagi mereka yang menjaga kesucian saat sakaratul maut dan mengatur angin. Yang kedua yaitu malaikat Mikail, yaitu mengatur urusan rezeki dan memberi rezeki kepada makhluk Allah serta mengatur alam semesta. Yang ketiga yaitu Israfil. Israfil ini meniup trompet sangkakala pada saat datangnya hari kiamat. Israfil juga merupakan malaikat pertama yang dibangkitkan pada hari kiamat.
Selanjutnya, malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa manusia apabila sudah tiba ajalnya. Malaikat ini akan mencabut serta menghapus nama manusia saat lahir dan mati. Yang selanjutnya, malaikat Munkar, yaitu menanyakan manusia di alam barzah atau di alam kubur, yaitu pada saat manusia dikuburkan. Selanjutnya, malaikat Nakir, yaitu pemberi sanksi atau siksa di alam kubur. Tugasnya bersama dengan malaikat Munkar. Jadi, malaikat Munkar dan Nakir ini sama-sama bertugas di alam kubur. Selanjutnya, Rokib, yaitu mencatat amal dan perbuatan baik manusia. Contohnya, jika manusia melakukan ibadah sholat, maka akan dicatat amalnya oleh malaikat Rokib. Selanjutnya, malaikat Atid. Malaikat Atid ini tugasnya mencatat setiap amal dan perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia. Malaikat Atid biasanya dikaitkan bersama malaikat Rokib. Dia memiliki tugas bersama, yaitu mencatat. Rokib mencatat amal baik, sedangkan Atid mencatat amal buruk. Selanjutnya, malaikat Malik. Malaikat Malik ini tugasnya menjaga pintu neraka. Jadi, dia memiliki sifat keras dan tidak mempunyai rasa belas kasihan kepada penghuni neraka. Tidak ada yang bisa lolos dari neraka karena malaikat Malik menjaga pintu neraka dengan tegas. Selanjutnya, malaikat Ridwan yang bertugas menjaga dan mengawasi pintu surga. Malaikat Ridwan juga bertugas menyambut semua hamba Allah yang akan masuk ke dalam surga. Nah, selanjutnya sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat ini ada beberapa. Yang pertama, selalu taat dan tidak pernah menentang perintah Allah. Yang kedua, sifatnya tidak memiliki jenis kelamin, bukan laki-laki, bukan juga perempuan. Jadi kita tidak ketahui. Yang ketiga, malaikat tidak butuh makan, minum, dan tidur. Yang keempat, tidak mempunyai nafsu. Yang kelima, selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah dan dapat berubah wujud berbagai bentuk sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu berkata yang benar, tidak pernah bohong. Nah, apa perbedaan malaikat dengan makhluk lainnya seperti jin dan manusia? Nah, kalau malaikat asal kejadian atau diciptakan menggunakan nur atau cahaya. Sifatnya selalu patuh kepada Allah, tidak memiliki hawa nafsu, selalu bertasbih, tidak sombong. Adapun tujuan diciptakannya yaitu untuk taat kepada Allah dan selalu melaksanakan tugas sesuai tugasnya masing-masing. Sedangkan manusia diciptakan menggunakan tanah. Sifat-sifatnya memiliki hawa nafsu dan akal, mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan yang dilarang dari Allah. Bagi yang tidak mampu menjaga imannya, tidak terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Sifat-sifat manusia banyak, kita pasti ketahui karena kita juga manusia. Selanjutnya, tujuan penciptaan. Tujuan diciptakannya manusia yaitu untuk bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Jadi kita sebagai manusia harus melaksanakan tujuan dari penciptaan manusia itu, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan memuji Allah, yaitu dengan tasbih, zikir. Yang terakhir yaitu makhluk jin, iblis atau setan. Diciptakan menggunakan api. Sifat-sifatnya diberikan kebebasan untuk menjadi mukmin atau kafir, mau taat atau tidak taat. Memiliki sifat sombong, ingkar, menentang, durhaka, dan senantiasa menyesatkan manusia. Tujuan diciptakannya yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iblis dan setan diciptakan untuk taat dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala.
Cuman mereka durhaka dan sombong dengan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menjadi makhluk yang terkutuk. Jadi kalau tidak mau kita terkutuk, jangan melanggar perintah Allah. Nah, selanjutnya hikmah beriman kepada malaikat. Apa yang bisa kita ambil untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah mempelajari beriman kepada malaikat? Yang pertama, yaitu sebagai bukti keimanan seseorang. Yang kedua, menyadarkan kita akan kebersihan, keagungan, dan kekuasaan Allah. Yang ketiga, mengetahui sifat, keadaan, dan tugas-tugas malaikat akan menambah keimanan dalam hati manusia. Yang keempat, timbul rasa tenang dan aman pada diri orang mukmin. Yang kelima, akan menambah rasa cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akan selalu melaksanakan perintah Allah, yaitu dengan ibadah dan memohon ampun. Jadi untuk pelajaran hari ini, sekian pelajaran hari ini. Pak Guru banyak terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Adapun tugas-tugasnya nanti Pak Guru akan kirim di grup. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan di grup. Ya, sekian. Lebih dan kurangnya Pak Guru mohon maaf. Bila bisa bilhaq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.